tahu nggak? Kalau nanti di Arafah ya itu yang sebelah saya itu ngasih tahu, dia katanya berguru di Kuitang. Nah, itu kan ada ya, kalau di itu mengambil batu di Arafah, diambil terus bilang, batu kamu jadi saksiku aku di Arafah ya. Nah suatu saat habis mau asar, saya mau wudhu nggak salah, saya mau ke kamar mandi, nunggu lama, saya lihat batu, saya ambil, batu, kamu saksi aku di Arafah ya, saya taruh aja. Habis itu saya bingung, loh saya kok seperti orang gila. Mas rasa batu ya? Ya, ternyata itu saya baca di Al-Quran bahwa sebenarnya semua benda ini bertasbih ke Allah. Oh berarti benda ini tempat batu ini, jadi batu ini masih akan menjadi saksi juga mungkin ya. Tapi bergejolak di hati saya. Suatu saat saya sedang mengajar suatu diklat di Makassar. Peserta diklat ibu-ibu datang ke saya, Pak, saya ingin bicara dengan Bapak. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Karena ini waktunya nggak nyampe, nggak bisa. Besoknya lagi dia minta waktu lagi, nggak bisa Pak. Akhirnya dia datang, Pak, ini Bapak nggak bisa nolak, saya harus cerita ini. Ternyata dia hanya mau menceritakan, Pak, waktu saya praktek, dia ini sarjana perikanan, praktek saya di pulau, saya melihat dan mendengar sendiri ombak di laut itu bertasbih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ke pinggir. Ombak yang di belakang ikutin. Gitu. Dia melihat dan mendengar sendiri kalau ombak itu baca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, saya sudah tahu sebenarnya. Karena sebenarnya Allah hanya meyakinkan saya. Saya tanya, ibu mau cerita itu saja? Iya. Kenapa ibu cerita saja? Enggak tahu Pak. Saya begitu lihat Bapak, saya harus cerita ini nggak apa-apa. Gitu. Nah, akhirnya saya sudah tahu. Ya karena Allah hanya meyakinkan saya bahwa semua benda ini sebetulnya itu benar. Jadi jangan membuang limbah ke sungai, karena sungai itu bertasbih. Ya, karena itu bertasbih kalau dibuang ke sungai. Buang sampah deh, pilah sampah di rumah buat composting ya kayak gitu. Saya di rumah juga kita milah sampah buat composting. Nah itu termasuk berbuat baik untuk lingkungan, menolong lingkungan. Jadi tidak harus berbuat untuk manusia ya, jadi untuk lingkungan juga. Gitu. Kalau bapak ibu sekalian itu melakukan itu, adik-adik siswa itu, insya Allah, dan tadi sholatnya itu tidak putus, ditambah lagi yang sunat puasa Senin Kemis, sholat tahajud, ya, gitu. Kalau bisa juga sholat tobat, ini juga penting juga sholat tobat. Ya, paling tidak bukan sholat tobat 2 rakaat, sholat tobat. Coba laksanakan tobat, minta ampun pada Allah. Insya Allah akan membukakan semuanya, dimudahkan urusannya. Yang belum nikah cepat nikah. Baca salawat tadi juga begitu ya. Nikah lagi. Nah, terus kalau yang tadi rezekinya susah, insya Allah rezekinya banyak. Dikasih jalan gitu. Iya, jalan-jalan. Bermudah gitu ya. Ya, saya sudah mengalami sendiri. Saya ya tadilah hanya lulusan dulu STM yang tidak terpikir, anak SMP datang sendiri daftar. Sekarang saya juga sudah punya rumah sendiri, punya mobil ya. Ini karunia Allah, alhamdulillah. Dan bersyukur, kita harus bersyukur. Dan mohon selalu kesehatan. Dan ini lagi pesan saya ya kepada alumni sama siswa. Habis sholat ya, selain mendoakan ayah ibu, keluarga ya, doakan guru-guru kita. Guru-guru kita yang sudah meninggal maupun belum, doakan supaya diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan mengajar untuk guru yang masih ada, yang sudah meninggal juga doakan. Saya juga pengen ke makam guru-guru saya yang meninggal, tapi saya baru terlaksana ke makamnya Pak Baidowi. Ya, saya ke Temanggung ke makamnya Pak Baidowi, saya diantar anaknya. Dan saya juga pengen ke makam guru saya yang lain ya. Jadi ingat itu, doakan guru, adik-adik sekalian semua itu. Karena guru-guru kita itu yang mendidik, yang membuat kita jadi begini. Ya.
Nanti ya mulai kalau saya mulai guru saya TK, SMP, SMP sampai saya mahasiswa sampai yang tadi yang terakhir Profesor Lars Benson di Lund University Swedia ya. Itu Lund University itu sekolah besar dan terkenal itu bagus. Tapi banyak jurusan ilmu lingkungan di situ. Tidak mengira pada STM belajar sanitasi ya. Akhirnya saya dapat beasiswa untuk ambil diploma sanitasi juga di Lund University. Di Swedia lagi ya Pak ya? Di Swedia lagi. Jadi saya Eropa itu sudah ke Belanda, saya di Twente University ya, ini bisa ditunjukkan ini. Dari tembak keliling dunia. Saya juga pernah duduk di bangku, saya belajar ini ya. University Twente ya. Twente. Ya, Twente sendiri itu. Twente di Enschede itu di Nederland ya. Belanda ya. Ya di Belanda, di Belanda itu ada University of Twente. Ya, Twente ini kalau bahasa Belandanya University Twente ya. Nah di sini saya belajar environment law enforcement, penegakan hukum lingkungan, ada environmental law enforcement. Oh, ya, manajemen environmental law enforcement management. Ya. Environmental law enforcement management. Nah, gitu. Manajemen Penegakan hukum lingkungan. Ya. Jadi saya di situ banyak belajar juga dari itu bagaimana proses orang menyidik terus dibawa ke pengadilan. Jadi saya waktu itu mengunjungi pengadilan sana. Tapi yang menarik saya juga mendapat pendidikan dari Greenpeace ya. Greenpeace. Iya, kalau di Instagram itu ada Greenpeace ID itu Indonesia. Nah, Greenpeace itu dulu markasnya itu di Nederland, tapi sekarang pindah nggak salah. Ada kapalnya Greenpeace ya. Saya nggak kira akhirnya dapat ilmu dari Greenpeace. Dan saya juga dapat ilmu juga. Saya jadi penyidik ini dapat ilmu cara penyidik menginterogasi orang, mewawancarai orang. Saya dari ilmunya dari mana? IBM, US IBM, Federal Bureau Investigation, FBN. Ya, FBN. Saya punya sertifikat dari saya dapat sertifikat dari FBN. Saya punya sertifikat FBN cara menginterogasi orang ya. Jadi kalau ibu melakukan pencemaran, saya sidik, ibu bohong, saya tahu cara yang menyidik orang supaya tidak bohong ya. Itu saya dulu saya bersama-sama dengan KPK dan dari Barreskrim ya, itu mengikuti pendidikan itu dari FBN dan ya banyak sekali lah. Dan alhamdulillah sekarang ya karena banyak pengalaman itu akhirnya saya diminta mengajar di Mahkamah Agung ya, hakim-hakim. Nah sekarang saya saya dulu mulai dari setelah Bapeda dari Bapeda tadi kan jadi penyidik, jadi pengawas ya. Setelah jadi di Kementerian Hidup akhirnya saya jadi kepala bidang pesisir. Kepala bidang pesisir. Ya, saya menjadi menjaga pesisir se-Indonesia, bayangkan. Dari Aceh se-Indonesia. Jadi tugas saya pesisir. Iya, penjaga pantai loh. Tapi penjaga hati. Jadi akhirnya saya belajar yang namanya integrated coastal management. ICM ya, ICM, integrated coastal management. Saya mengikuti pendidikan di IPB, tapi terus saya mengikuti pendidikan beberapa kali di Xiamen University. Xiamen University itu di Cina. Di seberangnya Taiwan. Katanya naik bis satu malam dari Hong Kong. Jadi Xiamen University itu universitas besar seperti di Lund University. Lund University mahasiswa 65.000, di Xiamen University juga 65.000. Ya, itu universitas tua juga. Tahun abad 18 berdiri di Lund University, di Xiamen University juga abad 18. Ya. Nah itu saya harus belajar pengolahan besar terpadu. Ya. Jadi saya belajar di pengolahan besar terpadu itu di Filipina, di Xiamen Cina itu
terus kemudian di Singapura ya. Kalau Singapura saya training di sana berkali-kali. Nah itu kemudian saya kepala bidang penanganan kasus minuman di Indonesia. Jadi saya menangani kasus-kasus di Indonesia, kasus minuman. Itu setelah itu penanganan kasus kepala bidang, terus kemudian kepala bidang penegakan hukum pidana. Nah ini yang berat, saya membawa penyidik KLH, tugas saya menyidik orang yang melakukan pencemaran, membawa sampai ke pengadilan. Pencemaran lingkungan. Ya, Pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan. Jadi pengolahan air limbah. Nah tadi saya sudah menulis buku contohnya, dan itu ada teknik pengawasan industri. Nah jadi kalau bapak ibu ini ya adik-adik nanti kerja di industri itu hati-hati, karena kalau ibu menjadi operatornya menimbulkan pencemaran, yang dihukum itu operatornya. Salah satu menjadi tersangkanya. Pemiliknya. Ya nanti dilihat di anatomi kerannya. Jadi mungkin direkturnya menjadi tersangka pertama, direktur produksi tersangka kedua, tersangka ketiganya operatornya. Atau dibalik, kadang-kadang tergantung nanti. Tergantung nanti anatomi kerannya. Nah kalau di itu kan ada anatomi tubuh kalau di penyidikan. Nah akhirnya saya dulu sekolah STM, akhirnya saya belajar mengenai hukum, mengenai bisa ya. Ya jadi saya kalau menyidik pencemaran pabrik gula, saya sangat paham karena saya sudah makan pabrik gula. Saya menyidik pabrik minuman, Coca-Cola Monjangre, saya tahu, saya udah pernah. Nggak usah dengan maklum aja Pak ya, udah tahu. Sumber limbahnya di mana? Nggak boleh bohong. Jadi saya pernah melakukan pengawasan ke pabrik AB, hampir lebih dari 1.000 pabrik. Ya, di seluruh Indonesia. Lebih ribuan pabrik. Kerja sampai sekian tahun ya, kelapa sawit. Jadi saya akhirnya banyak teman ya. Saya nggak tahu, saya pernah mengajar di kelapa sawit di Kerelawan ya. Ternyata banyak lulusan STM pembangunan di kelapa sawit di grup Agri ya. Itu di mana? Di Sumatera, Riau, di Riau ya. Nah itu ya, jadi bekerja, berjuang, beramal, berdoa, berjuang, beramal, berdoa. Ya. Pagi. Ya. Jadi beramal itu tadi berbuat untuk orang lain ya. Ya, sama tadi orang tua, selalu doakan orang tua, doakan keluarga, dan doakan guru. Doakan guru. Kita kalau ada waktu sowan ke makam guru kalau. Ya. Kalau masih suka nih ya, temu di Di rumahnya. silaturahmi. Ya. Gitu. Jadi seperti tadi itu, bayangkan Pak Santoso itu kalau saya datang selalu dipeluk dan selalu mengatakan anakku. Sampai saya terenyuh gitu ya. Memang saya ingat begitu perjuangannya guru-guru STM pada waktu membangun perintis itu. Dan siapa ngira guru kita di Australia ya? Dan akhirnya saya hanya telepon, akhirnya dibiayai ke rumahnya. Dan akhirnya dia balik ke sini ya. Tahun Ke lalu sini ya, Pak? tahun lalu. Iya. Dan saya mengantar, gantian saya antar-antar, dan alhamdulillah saya bisa ketemu guru-guru dan saya bisa ke STM juga lagi ya. Nah itu, dan ya karya hidup saya ini akhirnya mendapat rahmat ya. Saya akhirnya juga dapat penghargaan dari presiden ya. Tahun 96 ya saya mendapat Satya Lencana. Ya. Tahun 96. Ya itu pada saat saya mendapat Satya Lencana ini. Ya. Ini Satya Lencana dari Soeharto ya. presiden mungkin tahun sekitar 96. Tapi saya banyak foto-foto dan ini juga salah satunya ini dengan Perdana Menteri Singapura. Menteri Singapura ya. Karena saya berkali-kali ke Singapura ya, itu Dari Singapura Bu. Ya. Jadi yang penting ini ya, adik-adik jangan kecil hati ya, sekolah di STMN, STM bangunan, SMK ya sekarang, kota kecil di Desa Marlon itu banyak teman-teman saya yang berhasil juga ya. Jadi semangat ya. Nasib akan membawa kita, Allah yang menentukan kita, hanya kita yang minta ke Allah ya. Dan kita juga berusaha ya. Ya, berusaha berikhtiar. Jadi kalau kita, banyak orang baca Al-Quran, baca Arab tapi nggak bisa bahasa Arab kan, tapi nggak mau baca artinya. Iya. Padahal dia setiap kali baca Al-Fatihah, tapi pada nggak tahu kalau di Al-Fatihah ada kata-kata aku minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, yang punya masalah sekarang minta aja ke Allah. Ini, apa misal
Nanti kalau lulus STM bangunan mau kerja di mana? Mintalah ke Allah. Gitu. Ya, mintalah ke Allah. Allah akan menuntun kita nanti akan kerja di mana, kita akan jadi apa. Ya. Yaitu pesan kita, pesan saya. Insya Allah kita diberi umur panjang, sehat, dan berguna untuk orang banyak. Iya. Nah itu ya. Kalau berdoa, saya selalu ya Allah berilah saya umur panjang, sehat, dan berguna untuk orang banyak. Gitu. Jadi jangan sampai kita hidup tidak berguna untuk orang lain. Sebaiknya kita bisa hidup berguna untuk orang lain. Dan sampai saat ini saya masih jadi anggota pramuka. Saya pembina nasional pramuka Saka Kapal Tarung. Siapa yang jadi anak pramuka ya? Ya. anak pramuka. Seniornya nih. Ya, jadi saya selalu bilang semua anggota pramuka STM harus pramuka. Saya tanya Pak Kepala Sekolah, pramuka hanya diwajibkan untuk kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Saya sedih sekali. Saya sarankan yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 tetap jadi anggota pramuka. Bandara tetap masuk. Nah, katanya sukarela, tapi kalau saya sebaiknya ya saran ini ya masuk jadi anggota pramuka. Ya. Karena pramuka itu tempat kita untuk mengasah segalanya. Kalau misalnya tidak suka pramuka, Pak? Kalau tidak sekolah pramuka ya kita ikut organisasi Ya, yang lain. yang penting ikut organisasi Umpan ya. ya. Buat melatih ya, Pak ya. Ya. Tapi kenapa saya kok menyatakan pramuka? Karena saya tahu kalau baca Dasa Dharma ya, Trisatya ya, Dasa Dharma. Yang kecil itu apa? Dwi Dharma. Tidak. Masih ingat Dwi Dharma apa? Enggak. Ya, Saya enggak apa. anak saya sering saya suruh baca itu. Dwi Dharma itu siaga itu patuh ayah bundanya, siaga itu berani dan tidak putus asa. Kalau ibu punya anak putra mau minta uang dikasih, suruh baca dulu Dwi Dharma. Ayo Bu. Coba ya. Kalau dia bilang siaga itu patuh ayah bundanya. Nah ingat ya, patuh sama bapak ibu ya. Kedua, siaga itu berani dan tidak putus asa. Jadi anda tidak usah siaga, karena anak STM harus berani dan tidak putus asa. Dan tidak putus asa. Ya. Dan berani tidak putus asa. Terjang itu dunia, keliling dunia. Saya sudah ke 5 benua. Wih, 5 benua. 5 benua ya. Australia sudah. Australia, terus Dunia Asia sudah. Asia ya. Dunia Eropa sudah. Eropa. Dunia Afrika sudah. Afrika sudah. Dunia Amerika sudah. Amerika sudah. Kamu kemana aja? Dan setelah saya pensiun ya, selama kerja nabung. Saya begitu ke pensiun kemarin itu, saya jalan-jalan ke Vancouver, terus saya ke Ottawa, saya ke Montreal, ya, Nah, itu di Amerika. ya di benua Amerika. Jalan-jalan Bu. Jadi itu nabung selama kerja, setelah punya uang, ya kita jalan lah, Menikmati hidup. ya itu jalan sendiri kemarin, begitu pensiun tanggal 60 tahun ya pensiun ya, bulan Agustus 1 Agustus pensiun, tahun 18 kemarin tanggal 5-nya saya sudah berangkat lewat Tokyo terus ke Vancouver ganti pesawat ke Ottawa. Ottawa tinggal beberapa hari terus ke Montreal, balik lagi Ottawa, terus saya ke Vancouver. Nah di Vancouver sama teman saya diajak mancing salmon ya. Jadi 2 hari saya mancing salmon di Fraser River ya. Jadi Mantap. itu ada di YouTube, ada sama teman saya dimasukkan itu. Oh, lagi mancing Jadi salmon lah. mancing salmon itu ya, jadi menyenangkan. Jadi ya dulu hanya mikir makan salmon, nah ini Cuma Ya, bisa ya, doang ya, ya. mancing sendiri. Boleh tuh mancing. Mancing boleh. Pergilah ke Vancouver ya, ke Tokyo juga ya. Dan kota-kota yang bagus ya, Tokyo, Paris ya juga bagus ya. Yes. Gitu. Dan saya masih pengen lagi itu Yordania ya, itu Palestina ya, Turki sama ini Mesir. Oh, Jadi berarti masih negara-negara yang belum Bapak. ya itu yang pengen saya kunjungi itu. Mesir. Ya, tapi saya masih pengen lagi pergi ke Cina, pergi ke Jepang lagi.
Saya beberapa ke Jepang, ke Cina. Cina juga saya hanya sendiri itu Mbak. Kirim sendiri. Ya keliling sendiri. Jadi saya pernah dari Tokyo mestinya pulang, nggak, saya pergi ke Beijing, saya ke tembok Cina, ke Forbidden City gitu. Terus saya kalau ke Xiamen juga gitu, nggak pulang dulu, saya pergi ke Beijing ya. Forbidden City itu sangat bagus itu. Coba. Nah, pokoknya cita-cita. Nah, alhamdulillah ya, lihat kan. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Mekah. Dulu ya pertamanya. Ya, jadi yang saya ceritakan tadi, jangan takut nggak punya uang. Oh saya tadi saya ceritakan uangnya saya kumpulkan habis, tapi mau berangkat uangnya kembali lagi. Ya, itu. Jadi yang kedua juga itu Bu. Yang kedua ini saya, nah ini ya. Jadi kadang-kadang kita kan berdoa kok nggak masuk akal. Gitu. Berdoa ya Allah supaya saya lulus STM, saya bisa kerja, bisa kuliah sampai sarjana. Kadang-kadang kan nggak mungkin ya, tapi kalau adik-adik berdoa benar-benar Allah pasti mengabulkan, karena di Al-Quran disebut berdoalah kamu, aku akan mengabulkan. Saya waktu pergi ke haji, selesai itu harus berdoa ya. Waktu mau pulang harus tawawadah, saya berdoa, ya Allah kembalikan lagi aku di sini ya Allah, karena tuntunannya begitu ya, sehingga aku bisa ke rumahmu dan ke Rasulullah. Saya harus berdoa begini, apa mungkin saya kembali ke sini uang aja pas-pasan, apa kuat saya? Ternyata tidak. Setelah saya menikah, saya punya anak, tiba-tiba pagi-pagi istri saya bilang, saya mau ke haji, kamu mau ikut nggak? Kalau mau ikut, kamu tinggal ke puskesmas, nanti saya biayain. Saya mikir, istri saya punya uang. Ternyata apa? Istri saya dapat hadiah dari kakak untuk ibadah haji. Nah, akhirnya dia sudah nabung, uangnya nabung untuk saya. Jadi saya akhirnya dibiayai istri saya dibiayai kantornya. Nah, itu kan doa yang nggak masuk akal, akhirnya Allah mengabulkan doa. Jadi jangan takut berdoa, apakah sudah dikabulkan? Yakin dikabulkan, karena Allah berjanji berdoalah kamu, aku akan kabulkan ya Allah. Hanya syarat doa dikabulkan yang harus berbuat baik, beribadah, beramal, bersedekah. Ya itu Ya, harus seimbang. Seimbang. Demikian adik-adik, Bapak Ibu semua, kalau ada guru-guru tadi ya, jadi ya harus bekerja dengan ikhlas. Ya, guru-guru juga semua. Saya akhirnya juga jadi guru. Akhirnya saya tadi belum cerita ya. Akhirnya setelah saya di kepala bidang penegakan hukum pidana, saya mulai penyidik. Akhirnya saya memutuskan untuk meletakkan jabatan. Saya menjadi guru saja. Karena saya menjadi namanya Widya Iswara, mengajar di Pusdiklat. Dan saya mengajar di Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup, dan saya juga diminta mengajar di Pusdiklat karena saya penyidik ya di Mabes Polri. Jadi murid-murid saya juga pihak Polri. Dan setelah saya pensiun, ternyata saya masih diminta mengajar juga di Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saya sekarang ini sudah pensiun, sekarang saya mengajar di Pusdiklat Lingkungan Hidup untuk diklat pengawas lingkungan, penyidik lingkungan. Dan juga sekarang ditambah lagi mengajar tadi di Mahkamah Agung, Pusdiklat Agung untuk mengajar hakim yang akan mendapatkan sertifikasi hakim lingkungan. Jadi hakim yang akan jadi menyidangkan kasus lingkungan, dia harus punya sertifikat dan harus mendapatkan pendidikan. Nah, saya diminta salah satu pengajar. Padahal pengajar yang lain profesor semua. Alhamdulillah masih dipercaya. Ya, dan saya masih diminta untuk menjadi tim penilai kredit para pengawas lingkungan dan sebagai ahli di penegakan hukum perdata ya. Jadi saya membantu KLA dalam menggugat perdata sampai ke pengadilan. Jadi saya jadi saksi di pengadilan juga ya untuk kasus-kasus perdata lingkungan. Ya, jadi ini nggak masuk di akal saya waktu sekolah. Akhirnya saya juga menjadi ahli di perdata dan saya sampai menjadi saksi di pengadilan dan saya beberapa kali. Itulah mungkin Mbak menjadi inspirasi. Kalau ada yang baik terima, kalau yang ada yang jelek ya jangan ditiru ya. Kalau ada yang jelek jangan ditiru. Obrolan berisi sekali. Berisi. Ingat tadi yang susah untuk sekolah jangan lupa konsultasikan. Ya, gitu. Dan
Dulu pernah saya dimuat juga di Kompas ya, profil Kompas gitu. Ya nanti kita Ya. share dulu. Kita kasih tahu. Beberapa apa teman aja dia yang- sudah tahu ya. ya. Karena saya pas berapa tahunnya itu ya. Oh ya, itu kan tahun 2000. Karena tahun 20. Ya, Nah, 20 tahun tahun kemudian. yang lalu ya. Itu dimuat di Kompas itu tanggal 2 Juni tahun 2000. Berarti udah 20 tahun yang lalu. Iya, Ya. 20 tahun. Itu ada artikel juga, selain profil ada artikel di hari lain di Kompas. Masih berartikah perjuangan Bambang dan teman-teman? Oh iya, masih benar. Nanti dibaca. Iya, Itu nanti kasus kita share. saya dalam menangani Freeport ya. Pernah dengar Freeport? Iya. Pabriknya itu ya, saya menangani Freeport dan itu Kompas menulis apakah perjuangan saya masih berarti ya. Menarik gitu. Nanti kita Nanti share. baca artikelnya. Itu beda dengan artikel yang muat profil tadi ya, nggak beda. Tapi ada beberapa saya nulis di di koran ya. Itu saya simpan tapi ya enggak, saya mesti cari di mana ya. Satunya saya ingat saya nulis cara membuat telur asin. Ya, di satu koran saya tulis cara membuat telur asin. Telur asin itu macamnya. Ya. Nah, saya baca dari buku, saya carikan, saya tulis di koran, dapat honor. Nah, cari uang begitu, gampang kan? Ya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ya. untuk Terima kasih waktunya. waktunya Ya. Pak Bambang. Ini obrolan sangat berisi sekali ya hari ini ya. Ngopi Iya. ngobrol menginspirasi dan inspiratif sekali. Iya, sangat inspiratif. Oke. Ya. Ini ada buku pengolahan air limbah Oh tamu iya. ya. Ini nanti dikasih di perpustakaan di sekolah. Bisa Ini bisa di- dibaca semua. Iya. Atau bisa Jadi kalau pabrik dicetak tahu, ulang ya. kalau mau cetak ulang silahkan. Iya, nanti untuk cetak Kalau ulang. pabrik tahu mencemari, bagaimana cara penanganannya? Nah, baca buku ini. Buku karya Pak Bambang ya. Buku karya dari Pak Bambang Pramudianto. Oke, cukup sekian saja ngopi dari kita hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Dan kalau mau request kita ketemu siapa selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Oke.